Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Maharani Fikrian dengan NPM G1F024016. Di sini saya akan melakukan live coding untuk memenuhi responsi kedua mata kuliah PBO Pemrograman Berorientasi Objek. Di sini kami sudah diberikan foldernya, yaitu responsi PBO B, yang mana kita harus mengekstraknya dulu. Di sini sudah saya ekstrak di Sampipi htdocs dengan nama responsi B. Kita buka foldernya. Di responsi B ini ada DB perusahaan SQL. Nah, DB perusahaan SQL ini harus kita importkan ke dalam localhost phpMyAdmin. Di sini saya sudah mengimportkannya dengan nama DB perusahaan, yang mana DB perusahaan ini memiliki tabel gaji dan juga karyawan. Untuk melihat tampilan webnya, kita buka halaman localhost. Nama filenya yaitu responsi B, lalu index.php. Di sini ada data karyawan, ada button tambah karyawan, ada ID karyawan, nama, posisi, departemen, aksi, yaitu edit dan juga hapus. Di tambah karyawan ini, halamannya tidak ditemukan karena metode tambahnya tidak ada. Begitu juga dengan edit dan juga hapus. Jadi, di sini kami disuruh memperbaiki kode ini sampai benar-benar bisa digunakan, dan juga kami disuruh untuk menampilkan halaman gaji karyawan, yang mana nanti kita akan menambahkan button tambah gaji di bagian sini di sebelah tambah karyawan. Yang pertama yang kita lakukan itu, kita harus melihat kode-kode yang ada di folder responsi B ini. Untuk memperbaiki kode-kodenya itu kita bisa lihat di karyawan controller. Itu kita harus melihat namanya metode, yaitu di sini ada metode tambah karyawan, edit karyawan, dan juga delete karyawan. Nah, ini kenapa dia tidak bisa ditemukan tambah karyawannya, karena metodenya itu kemungkinan salah atau penamaannya kurang tepat. Jadi kita bisa ke index.php. Di index.php ini kita lihat di bagian line 4. Di sini page-nya itu emang ke karyawan, tetapi action-nya itu hanya tambah. Jadi kita tambahkan di sini, atau kita ubah jadi tambah karyawan. Lalu di bagian line 22 dan 23 itu juga sama. Edit hanya edit, bukan edit karyawan. Delete dan hanya delete, bukan delete karyawan. Jadi kita harus menambahkan nama metodenya itu biar sama seperti di file karyawan controller, agar halaman webnya itu bisa ke halaman yang tepat. Setelah disimpan, kita reload di sini dan kita akan mencoba klik tombol button tambah karyawan. Nah, di sini kita udah bisa tambah karyawan. Kita akan coba mengisinya agar bisa mengetahui apakah bagian web ini bisa digunakan dan bisa berfungsi dengan benar. Nah, di sini sudah tertambahkan datanya, jadi page-nya itu sudah benar. Lalu kita akan mencoba bagian edit. Di sini akan mengedit nama. Untuk update. Nah, di sini juga bisa terupdate. Lalu untuk hapusnya juga bisa karena filenya itu sudah diperbaiki. Lalu di sini untuk gaji itu
sudah memiliki template gaji, yang mana di template gaji ini ada file gaji.php untuk dimasukkan ke dalam folder models, lalu ada gaji controller yang dimasukkan ke dalam folder controller, lalu di template gaji ini ada folder lagi yang bernama gaji, yang mana itu berisi form edit, form tambah, dan juga index.php, yang mana itu nanti kita akan masukkan ke dalam folder views gaji. Nah, jadi kita akan buat dulu semua file ini. Untuk namanya itu kita bisa samakan dengan yang ada di bagian template gaji itu. Gaji untuk file controller namanya gaji controller.php. Enter. Ini masih kosong, nanti akan kita isi. Lalu ke models ini tambah file juga namanya gaji.php. Lalu ke views itu kita tambah folder yang bernama gaji. Di dalam folder gaji kita tambah lagi file yang bernama form edit.php. Lalu tambah form tambah. .php, sama satu lagi index.php. Nah, setelah ditambah-tambahkan semuanya ini, kita buka bagian gaji.php di models. Itu kan masih kosong. Nah, kita tuh ambil kodenya itu di template gaji bagian gaji.php. Untuk ini kita bisa copy semuanya, Ctrl A, lalu copy ke sini, Ctrl V. Nah, ini kan masih kodenya masih hitam, artinya itu tidak bisa dijalankan. Jadi kita akan mengcopy bagian atas di karyawan.php, yaitu dari line 1 sampai dengan line 11. Line 11 yang mana ditaruh di bagian gaji.php. Nah, setelah itu kita simpan. Setelah disimpan, kita lihat kelasnya. Kelas ini kan masih kelas karyawan, jadi ini harus kita ganti ke kelas gaji karena ini adalah file gaji.php. Setelah itu, kita ke gaji controller. Di gaji controller itu kodenya ada di template gaji. Itu langsung copy saja semuanya dan ditempel ke gaji controller di folder controller. Di sini kita bisa lihat bagian function, yaitu metode-metodenya. Di sini ada tambah gaji, edit gaji, sama delete gaji. Nah, di line 60 ini, delete gajinya itu ada sedikit typo, jadi kita akan tambahkan di sini dan simpan. Setelah itu, kita ke views gaji form edit. Nah, form edit ini kita copy semua kodenya, masukkan ke dalam form edit di bagian views. Sama tambah gaji juga kayak gitu, semuanya di copy. Setelah itu index di copy juga. Setelah di copy, ini pasti ada kesalahan juga dan mungkin ada yang kurang juga, jadi kita akan menambahkan di sini. Nah, di line 133 ini linknya itu index.php page gaji and action tambah class button tambah data gaji. Nah, ini harus kita tambahkan jadi tambah gaji karena sudah kita lihat di file gaji controller itu metodenya itu tambah gaji, bukan tambah saja. Jadi harus kita sesuaikan agar dia itu page-nya bisa nyambung dan bisa diisi. Kita lihat juga bagian edit dan juga delete. Di sini kita tambahkan juga gajinya, gaji. Di sini juga gaji. Habis itu simpan. Nah, setelah disimpan,
kita reload di sini kan. Nah, untuk ke halaman gajinya itu belum ada buttonnya. Jadi kita tambahin di karyawan index.php di line 4. Itu kita copy. Lalu kita paste di bawahnya. Nah, di sini page-nya kita ganti ke page gaji dan kita hapus bagian action-nya karena ini hanya mau menampilkan aja bagian halaman gaji. Nah, di sini kita juga ubah jadi tambah gaji. Setelah itu kita simpan. Setelah disimpan, kita reload di bagian localhost-nya. Sudah ada tambah gaji, tapi halamannya masih tidak ditemukan karena di bagian indeks utamanya kita belum ada menambahkan halaman controller, gaji controller seperti karyawan. Jadi kita copy juga bagian line 2 ini di line 3 dan ubah jadi gaji controller. Setelah itu kita akan mengcopy juga bagian cash karyawan ini biar case-nya ini kita ganti ke gaji. Jadi dia tuh nanti page-nya bakal ganti ke gaji. Simpan. Setelah disimpan, kita coba reload lagi. Di sini ada sedikit kesalahan. Setelah itu kita reload. Setelah di reload kita klik lagi buttonnya tambah gaji. Nah, di sini sudah tampil data gaji karyawan. Di sini ada ID gaji, ID karyawan, nama karyawan, bulan, jumlah, dan juga aksi. Di aksi ini ada edit sama hapus. Jadi kita mau coba tambah gaji dulu. Misalnya ID gajinya itu 1. Maaf. ID gajinya itu GAJ 01 Andi Saputra, bulannya ini Januari. Jumlahnya bisa disesuaikan, terserah mau kita taruh berapa aja. Simpan. Di sini ada sedikit kesalahan. Jadi kita tambah karyawan aja dulu. Simpan, lalu baru kita tambah gajinya. Gajinya 1, namanya Salva, bulan November dengan gaji 78.000, disimpan. Nah, di sini dia muncul di bagian paling atas itu. Nah, kalau mau editnya kita bisa klik edit. Jumlahnya ini bisa kita tambah 50 juta. Nah, ini update. Setelah diupdate dia berubah. Nah, kalau kita mau hapusnya bisa kita klik hapus, oke. Nah, ini sudah terhapus. Jadi udah selesai. Seperti itulah cara memperbaiki dan juga menambahkan halaman baru di bagian DB perusahaan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.